Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 365. Bersihkan. Karena mereka berani memblokir pesawat kita, mereka harus diberi pelajaran, kata Dev. Setelah Dev berbicara, Seymour dan yang lainnya bergegas maju. Salam olahraga. Ketika pesawat itu perlahan lepas landas dan perlahan menjauh, keempat pemburu terkenal itu tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka terluka parah. Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa merampok lagi di jalan selama sisa hidup mereka. Pesawat itu terus terbang ke depan, dan semua orang berbicara dan tertawa di dalam pesawat itu. Julian sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus mengarahkan ke tujuannya. Namun saat malam menjelang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pesawat. Julian buru-buru menghentikan pesawat dan berkata dengan sedikit tertekan, pesawat ini benar-benar menarik perhatian. Mengapa kita selalu menghadapi bahaya? Semua orang melihat ke depan dan melihat 7 orang berbaris di depan pesawat itu. Orang-orang ini semua mengenakan kostum pavilion Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak ke pesawat itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menerbangkan pesawat itu di wilayah di pavilion Wantong kami? Apakah kamu lelah hidup? Di area ini, kapal udara pavilion Wantong sedang beroperasi. Tiba-tiba pesawat lain muncul. Pavilion Wantong mengira seseorang sedang merampok bisnis mereka, jadi mereka mengirim orang untuk mencegatnya. Ketika mereka berkata bahwa mereka adalah orang dari pavilion Wantong, Dev tidak khawatir, tetapi membuka pintu palka dan terbang keluar. Sesampainya di depan semua orang dari pavilion Wantong, Dev berkata dengan sopan, rekan-rekan Taois, saya adalah teman penatua Sia dari pavilion Wantong Anda, dan saya juga sangat akrab dengan penatua Sun Anda. Adapun pesawat yang dioperasikan, dan orang-orang di dalamnya semua adalah teman saya. Kami hanya akan pergi ke kota Nanjing. Saya harap ini tidak mengganggu. Anda bilang Anda adalah teman penatua Sia, lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah seorang teman, tanya murid pavilion Wantong. Dev segera mengeluarkan token penatua Sia. Ketika dia melihat token penatua Sia, murid-murid pavilion Wantong ini menyingkir. Perjalanan berikutnya sangat lancar. Pada tengah malam, pesawat itu perlahan mendarat di kota Nanjing. Tapi begitu pesawat itu mendarat, pesawat itu dikelilingi oleh orang-orang. Kepung pesawat ini dan lihat siapa mereka. Seseorang berteriak dengan keras. Ini mengejutkan semua orang di dalam pesawat. Ketika Dev mendengar suara ini, dia tertawa dan berkata kepada semua orang, jangan takut, mereka juga anggota pavilion Wantong, penguasa pavilion Wantong di kota Nanjing. Sepertinya pavilion Wantong ini ada di sini. Mereka sangat prihatin dalam menjalankan bisnis. Mereka memang seorang pengusaha. Dev berjalan keluar dari pesawat itu terlebih dahulu, lalu melihat ke arah Tuan Qian yang sedang berbicara dan berkata, Tuan Qian, jangan khawatir, ini adalah pesawat milikku sendiri. Karena kali ini ada banyak orang yang harus dibawa, jadi kami menggunakan pesawatnya. Melihat bahwa itu adalah Dev, wajah Master Pavilion Qian, yang masih sedikit marah sekarang, menjadi sangat lembut. Ternyata Tuan Chen, kenapa Anda membawa begitu banyak teman ke kota Nanjing? Tidak ada yang menarik di kota Nanjing. Tuan Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia tidak ingin keluargamu tahu bahwa dia telah memanggil begitu banyak orang. Melihat senyuman Dev, Master Pavilion Qian berkata, apakah Anda membawa seseorang untuk berurusan dengan keluargamu? Dalam 2 hari terakhir, kota Nanjing penuh dengan orang yang datang. Ini adalah kota kecil yang terpencil, begitu banyak orang tiba-tiba berdatangan, saya pikir mereka semua dibawa oleh Tuan Chen, kan? Kata Master Pavilion Qian. Dev hanya bisa mengakui dan mengangguk, ya, keluargamu terlalu kuat dan memiliki banyak orang. Saya mendengar bahwa keluargamu telah mengumpulkan orang-orang mereka dari seluruh negeri. Untuk membantu istana Guanghan, saya hanya bisa berpikir untuk merekrut lebih banyak orang. Saya tidak menyangka Tuan Chen begitu berkuasa dan memanggil begitu banyak orang. Mereka pasti berasal dari beberapa sekte dan keluarga besar dan ras iblis. Wajah mereka benar-benar terkait dengan 3 klan. Kata Master Pavilion Qian dengan iri.
Temanku hanya membantuku, tapi Master Pavilion Qianlah yang secara pribadi memimpin tim ke sini pada jam selarut ini. Anda sangat berdedikasi pada pekerjaanmu, kata Dev sambil tersenyum. Hei, saya hanya menjalankan posisi saya. Siapa yang menjadikan saya penguasa pavilion ini? Maka tidak akan ada kapal udara selain Pavilion Wantong di kota Nanjing. Tapi pesawat Tuan Chen cukup mewah. Dibandingkan dengan Pavilion Wantong kami, pesawat udara Tuan Chen bahkan lebih kuat. Master Pavilion Qian berkata sambil melihat pesawat Dev. Sejujurnya, saya punya teman yang juga terlibat dalam bisnis kapal udara, tapi mereka berada di wilayah utara dan tidak tertarik bersaing dengan Pavilion Wantong. Tidak heran. Pavilion Master Qian mengangguk. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Master Pavilion Qian membawa orang-orangnya pergi, dan Dev juga mengajak semua orang untuk beristirahat. Dev berencana menunggu hingga besok pagi untuk mengumpulkan semua orang dan pergi ke Istana Guanghan bersama. Berbagai formasi di Istana Guanghan perlu diatur terlebih dahulu, dan pada saat yang sama menetapkan tugas pertahanan. Istana Guanghan. Penguasa istana begadang sepanjang malam setelah Dev pergi. Tidak ada yang tahu kapan keluargamu akan datang untuk membalas dendam, dan penguasa istana selalu mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut dengan balas dendam keluargamu, dia masih khawatir di dalam hatinya. Penguasa istana yang telah mencapai alam Mahayana tidak takut pada keluargamu. Jika kondisinya memburuk, sangat mudah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan melarikan diri. Tapi Istana Guanghan, yang telah dia bangun dengan susah payah, akan menderita. Murid Istana Guanghan tidak terlalu kuat, dan mereka kehilangan begitu banyak orang suci dan murid luar selama perjalanan ke daerah kutub. Sekarang, selain dari penguasa istana sendiri, Istana Guanghan mungkin bukan sekte kelas 2 dalam hal kekuatan. Jika keluargamu datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa melawan? Dan tambang batu ekstrim yang akhirnya ditemukan, apakah akan diserahkan kepada keluargamu? Penguasa Istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Tuhan harus menghancurkan Istana Guanghan kami? Tidak bisakah membiarkan Istana Guanghan kami menjadi lebih mulia? Penguasa Istana Guanghan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Istana, Anda belum istirahat? Mengejutkan semua orang di dalam pesawat. Saat ini, Lucy masuk dan berkata, apakah semuanya sudah diatur? Tanya penguasa istana. Tata letaknya sudah selesai, dan beberapa formasi sihir lagi telah dipasang di pintu depan. Sekarang Istana Guanghan kita seperti ember besi, dan tidak ada yang bisa masuk. Lucy berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi penguasa Istana Guanghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia yang tahu bahwa formasi ini rentan terhadap serangan keluargamu. Pergi dan beristirahatlah. Beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu berlatih. Mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi pertempuran sengit. Oke. Lucy mengangguk. Meskipun Lucy tidak tahu seperti apa pertempuran sengit ini, dia merasakan perasaan tertekan dari Tuan Istana, karena mendekatnya bahaya. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala terang. Kepala keluargamu belum meninggalkan pengasingan diri, dan semuanya diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Kelsie sudah modar. Natalie sudah mati. Semua orang di keluargamu mengenakan pakaian putih. Ratusan orang berdiri di alun-alun keluargamu. Orang-orang ini semuanya adalah keluargamu. Semua murid telah dipanggil kembali. Kepala pengurus Liu, semua orang di keluargamu telah dipanggil kembali. Kami hanya menunggu perintah dari kepala pengurus Liu. Semua orang menunggu di mana kamu berada. Kepala keluarga mungkin bisa meninggalkan pengasingan diri dalam 1 atau 2 hari. Kepala pengurus keluarga melambaikan tangannya, dan semua orang di keluargamu sedang menunggu di alun-alun. Bahkan jika orang-orang ini tidak bergerak, mereka tahu bahwa hierarki keluargamu sangat ketat. Namun kepala pengurus Liu ini, yang memiliki nama keluarga asing, mampu mengambil alih segala sesuatu di keluargamu, dan terlihat bahwa kepala keluargamu mempercayainya. Dini hari berikutnya, Dev secara pribadi mengundang orang-orang dari 5 sekte besar, keluarga Sheng dan sekte jiwa iblis.
Tiba-tiba, ada ribuan orang di sebuah rumah besar di kota Nanjing. Di aula rumah, Seymour Luo, Tade Usong, Timothy Sheng, Yara, Master Sekte Luo, Master Sekte Chen, Raja Singa dan para pemimpin sekte besar lainnya sedang duduk bersama. Dev memandang orang-orang di depannya dan merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini semuanya disukai oleh Dev, di dunia surga dan manusia ini, banyak orang yang egois dan didorong oleh kepentingan. Bahkan jika Dev membantu mereka, masih banyak orang yang berbahaya. Dev meminta sekte besar dan keluarga untuk saling mengenal, untuk menghindari perkelahian nyata dan cedera yang tidak disengaja yang disebabkan oleh ketidaktahuan satu sama lain. Saat ini, di rumah ini adalah pertama kalinya 3 klan manusia, iblis dan monster bekerja sama. Dan semua ini terjadi karena Dev. Dev menjelaskan masalah ini secara singkat kepada semua orang lagi. Ini memberi semua orang kesempatan lagi. Bagaimanapun, dalam pertempuran sengit dengan keluargamu, dan pasti akan ada banyak korban jiwa. Jika seseorang ingin berhenti berpartisipasi saat ini, Dev tidak akan marah. Namun, orang-orang ini secara mengejutkan sepakat, tidak akan mundur dan mereka semua mematuhi perintah Dev. Melihat tidak ada yang bergeming, Dev membawa semua orang pergi ke istana Guanghan. Namun, ketika Dev memimpin semua orang meninggalkan kota Nanjing, seorang pemuda melihat sosok Dev dan yang lainnya yang pergi, dan seringai tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Segera, sosok pemuda itu menghilang, dan Dev serta yang lainnya tidak memperhatikan bahwa ada seseorang yang melakukan pengamatan. Ribuan orang mulai mendaki gunung di atas salju. Dalam perjalanan, ada biksu di langit yang bergegas menuju istana Guanghan. Saat mendekati istana Guanghan, para penjaga di istana Guanghan juga menemukan pemandangan ini. Melihat kerumunan gelap di langit dan di darat, banyak murid istana Guanghan tercengang. Musuh menyerang, cepat beritahu Tuan Istana. Segera, seorang murid istana Guanghan berteriak. Penguasa istana Guanghan diberitahu dan dilarikan ke pintu. Ketika dia melihat kerumunan gelap di kejauhan, dia langsung bingung. Dia tidak pernah menyangka keluargamu bisa mengumpulkan begitu banyak murid. Segala sesuatu yang terbang di langit dan berjalan di tanah semuanya adalah manusia. Sungguh mengejutkan melihat mereka menutupi langit dan matahari. Tuan Istana, ini. Lucy melihat pemandangan ini dan merasa sedikit malu ketika berbicara. Ada ketidakberdayaan di mata penguasa istana Guanghan, dan dia menghela nafas pelan. Lucy, bawa semua murid istana Guanghan dan pergi dari gunung belakang. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan terus meneruskan istana Guanghan. Jika tidak memungkinkan, tetap anonim dan jangan katakan bahwa Anda adalah murid istana Guanghan. Penguasa istana Guanghan menyerah. Benar-benar tidak ada cara lain. Menghadapi serangan begitu banyak orang, kepala istana Guanghan mau tidak mau harus mewariskan istana Guanghan. Tidak ada gunanya membiarkan begitu banyak murid mati bersama. Selain itu, murid-murid istana Guanghan ini terlalu lemah dan memiliki fondasi yang lemah. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memajukan istana Guanghan. Tuan Istana, aku tidak akan pergi, aku ingin menemanimu. Lucy menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana, kami tidak akan pergi. Kami bersedia menemanimu dan mati bersama istana Guanghan. Banyak murid istana Guanghan berkata dengan mata tegas. Tidak perlu. Jika kalian pergi, istana Guanghan tidak akan hancur. Mungkin bertahun-tahun kemudian, istana Guanghan akan muncul kembali. Jika kalian semua mati di sini, maka istana Guanghan akan benar-benar selesai. Penguasa istana Guanghan kemudian berkata dengan nada memerintah, saya memerintahkan Anda untuk segera meninggalkan istana Guanghan. Atau semua akan terlambat. Lucy ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat ekspresi tegas kepala istana, dia akhirnya tidak punya pilihan selain mengangguk dan dia bersiap untuk pergi bersama semua orang. Tapi saat Lucy hendak pergi bersama murid istana Guanghan lainnya, Yelena tiba-tiba berteriak. Tuan Istana, lihat, itu Tuan Chen, itu Tuan Chen. Teriakan Yelena penuh kegembiraan. Ketika penguasa istana Guanghan dan Lucy mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa sosok di depan mendekat dengan cepat,
dan ternyata itu adalah Dev. Dev takut dengan kedatangan begitu banyak orang, justru akan menakuti semua orang di Istana Guanghan, jadi dia berlari ke depan orang agar dia bisa memberitahu semua orang di Istana Guanghan terlebih dahulu. Melihat bahwa itu adalah Dev, penguasa Istana Guanghan akhirnya tersenyum. Lucy menangis penuh semangat. Buka pintunya. Penguasa Istana Guanghan memerintahkan untuk membuka pintu istana, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Tuan Istana, saya kembali lagi. Dev memandang penguasa Istana Guanghan dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun Dev tidak melakukan komunikasi yang mendalam dan intim dengan penguasa Istana Guanghan, keduanya telah berciuman dan melakukan kontak kulit, sehingga hubungan mereka menjadi lebih halus. Kenapa kamu kembali? Orang-orang itu. Penguasa istana memandang kerumunan gelap di belakang Dev dan bertanya dengan kaget. Saya membawa bantuan. Saya tahu bahwa keluarga Mu pasti tidak akan membiarkan Istana Guanghan lolos, dan Istana Guanghan bukanlah tandingan keluarga Mu, jadi saya menghubungi sekelompok teman untuk datang dan membantu. Teman. Pemilik istana tercengang. Semua murid di Istana Guanghan memandang dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, manusia semuanya egois dan mengutamakan kepentingan pribadi. Hanya ada sedikit persahabatan dan yang terpenting hanyalah pertukaran kepentingan. Tapi Dev memanggil begitu banyak teman sekaligus, tentu saja hal ini mengejutkan semua orang. Tuan Chen, bagaimana Anda memiliki begitu banyak teman? Lucy bertanya dengan bingung. Ini hanya teman dari wilayah selatan. Jika termasuk dari daerah lain, saya punya lebih banyak teman. Kata Dev dengan nada menyombongkan diri. Tapi Dev memang bisa menghubungi lebih banyak orang, Kaisar Yihe, Sekte Kuali Giok, keluarga Ji, dan lain-lain. Orang-orang ini diperkirakan bahwa, demi Dev, semua akan bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Penguasa Istana Guanghan memandang Dev dengan gila. Dia menyadari bahwa dia semakin menyukai Dev. Jika bukan karena peraturan Istana Guanghan, dia akan segera memberikan dirinya kepada Dev. Pria seperti ini sepadan dengan usaha setiap wanita. Segera, Seymour dan yang lainnya juga tiba di depan Istana Guanghan. Dev memperkenalkan orang-orang ini kepada penguasa Istana Guanghan satu persatu. Ini adalah Tuan Seymour Luo dari Lembah Roh Darah. Ini adalah Tuan Tade Usong dari Istana Tanpa Jiwa. Master Sekte Luo dan Master Sekte Chen dari 5 sekte besar. Kepala keluarga Sheng, Timothy Sheng, dari keluarga Sheng. Ini dari Sekte Jiwa Iblis, Yara Jiang dan Yakub Zhe. Dan mereka adalah 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang, Raja Singa, Raja Kera, Raja Macan Tutul, dan Raja Iblis berwajah 1000, dan ini adalah Ratu Rubah. Setelah Dev selesai berbicara, Scarlet melangkah maju dan menghadap Istana Guanghan dan berkata, "Selamat datang dan bergabung dalam wanita pemuja Dev." Penguasa Istana Guanghan tertegun, dan kemudian wajahnya memerah. Dev terbatuk dengan canggung. "Scarlet, jangan bicara omong kosong. Lihat identitas penguasa Istana Guanghan. Kenapa kamu bicara omong kosong? Ada aturannya." "Master, berhentilah menyembunyikannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Aku bisa melihatnya dari matanya. Anda harus mempercayai insting kami, para wanita," kata Helena sambil tersenyum dari samping. "Benar, kamu masih saja menyembunyikannya, padahal kamu baru saja melakukannya. Wanita tertua dari keluarga Sheng memperhatikanmu sepanjang jalan. Meskipun kalian berdua tidak berbicara, kalian pasti telah tidur bersama. Apakah aku benar? Bukankah begitu gadis dari keluarga Sheng?" Scarlet memandang Jennifer dan bertanya. Jennifer tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Helena menambahkan, "Tidak perlu malu. Mampu menjadi wanita master adalah berkah yang telah dipupuk selama ribuan tahun. Master memiliki banyak wanita, dan kita bukan satu-satunya. Uhuk-uhuk. Ayo masuk dan diskusikan masalah bertahan melawan musuh." Dev dengan cepat menyela Helena, dan kemudian memanggil semua orang ke Istana Guanghan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan kedua wanita ini.
Semua orang melihat ekspresi malu Dev dan tertawa terbahak-bahak. Kecantikan yang dipadukan dengan seorang pahlawan membuat dunia bahagia. Dev adalah seorang pahlawan, jadi wajar jika dia dikelilingi oleh wanita cantik. Ketika semua orang memasuki istana Guanghan, penguasa istana segera memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu istana. Dev mulai memberikan tugas. Meskipun keluargamu belum menyerang istana Guanghan, tidak ada yang tahu kapan keluargamu akan datang, jadi mereka harus bersiap terlebih dahulu. Dev meminta Timothy mengajak keluarga Sheng untuk menggambar lebih banyak jimat, sementara dia sendiri menyiapkan sejumlah besar formasi pertahanan dan serangan di depan istana Guanghan. Penguasa istana Guanghan juga menggunakan semua sumber daya istana Guanghan. Karena semua orang ada di sini untuk membantu, istana Guanghan tidak boleh pelit. Dia juga memesan banyak makanan dari toko online. Dev memimpin semua orang untuk membangun sejumlah besar pertahanan di istana Guanghan. Di tempat lain, semua orang di keluargamu juga diam-diam menantikan kembalinya kepala keluargamu. Kepala pengurus Liu, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sebesar ini? Pada saat ini, sebuah suara mencela datang. Mendengar suara ini, tubuh kepala pengurus rumah tangga Liu sedikit gemetar, lalu dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Saya melihat sosok perlahan muncul, itu adalah pemuda yang sedang memperhatikan Dev dan yang lainnya meninggalkan kota di kota Nanjing. Tuan muda kedua, mengapa Anda kembali? Melihat pemuda ini, wajah kepala pengurus rumah tangga Liu penuh ketidakpercayaan. Orang ini adalah Quintus Mu, putra kedua dari keluargamu. Kakak tertua dan bibiku terbunuh, dan semua anak dari keluargamu dipanggil kembali. Tidak bisakah aku kembali? Bukankah aku juga anak dari keluargamu? Kata Quintus dengan wajah dingin. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Hanya saja tuan muda kedua sedang belajar di luar, dan saya tidak akan mengganggu Anda. Terlebih lagi, kita cukup berurusan dengan istana Guanghan, dan tuan muda kedua tidak perlu maju ke depan. Melihat Quintus, kepala pengurus Liu memiliki ekspresi seperti budak di wajahnya. Dia tidak terlihat mendominasi seperti orang lain di keluargamu lagi. Kamu tidak tahu kan? Aku melihat Dev memimpin ribuan biksu ke istana Guanghan. Jelas mereka sudah berjaga-jaga. Kata Quintus dingin. Ribuan biksu? Ya, kesalahpahaman. Kepala pengurus rumah tangga Liu terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev bisa memanggil ribuan biksu dalam waktu sesingkat itu. Tuan muda kedua, kami menunggu patriark keluar dari pengasingan. Selama dia keluar dari pengasingan, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu tidak akan membantu. Lagi pula, dalam menghadapi kekuatan absolut, jumlah tidaklah begitu penting. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ayahku untuk keluar dari pengasingan? Quintus bertanya. Saya tidak tahu, itu pasti akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jiwa patriark meninggalkan tubuhnya sekali dan menyebabkan beberapa kerusakan, jadi waktu mundurnya mungkin lebih lama. Kata kepala pengurus Liu. Tidak perlu menunggu ayahku, aku akan membawa kalian untuk membalas dendam. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh melakukan ini. Anda baru saja mengatakan bahwa Dev telah membawa ribuan biksu ke istana Guanghan. Sebelum patriark dapat meninggalkan pengasingan, akan ada bahaya jika kita pergi. Penguasa istana Guanghan berada di alam Mahayana dan tidak mudah untuk dihadapi. Ada juga Dev. Meskipun dia tidak berada di alam yang tinggi, dia sangat kuat. Baik putra tertua maupun tertua wanita muda itu mati di tangannya. Wanita muda berada di puncak alam kesengsaraan transendensi tingkat tertinggi, bahkan dia bukan tandingannya. Jika Anda ingin mengalahkan Dev, Anda mungkin harus mencapai alam Mahayana. Kepala pengurus rumah tangga Liu dengan cepat berkata untuk mencegahnya. Alam Mahayana. Quintus tersenyum dingin, dan kemudian aura di tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, dan kabut hitam tak terbatas memenuhi langit di atas keluargamu, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dan di kabut gelap, bola api terus berjatuhan, lalu menempel di tubuh Quintus. Dalam sekejap, Quintus berubah menjadi pria yang terbakar.
Dengan lambaian tangannya Quintus, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang seketika, dan bahkan nyala api pun menghilang. Tuan muda kedua, Anda benar-benar menerobos ke alam Mahayana? Kata kepala pengurus rumah tangga Liu tidak percaya. Jika saya tidak menerobos ke alam Mahayana, bagaimana saya berani pulang? Kali ini, bisakah kita pergi ke istana Guanghan untuk membalas dendam? Kepala pengurus rumah tangga Liu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengajak orang untuk mengikuti tuan kedua. Meskipun penguasa istana Guanghan sangat kuat, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dan juga membunuh Dev. Quintus mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Dev itu untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku. Lalu kenapa jika dia membawa bantuan ribuan biksu? Biksu di alam kesengsaraan transendensi, mereka hanyalah sampah. Quintus baru saja menerobos ke alam Mahayana, dan sekarang dia menyebut alam kesengsaraan transendensi sebagai sampah. Quintus dan kepala pengurus rumah tangga Liu, dengan ratusan anggota keluarga Mu, berangkat menuju istana Guanghan. Mereka tidak menunggu kepala keluarga Mu keluar dari pengasingan. Istana Guanghan. Dev mengikuti penguasa istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk menyiapkan lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap berperang. Saat ini, mereka hanya menunggu kedatangan keluarga Mu. Tuan Chen, kepala istana, orang-orang dari keluarga Mu ada di sini. Lucy masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluarga Mu akan datang, Dev dan kepala istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua telah sampai di pintu istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju istana Guanghan. Tuan Lembah Luo, silakan turun dan bersiap untuk berperang. Dev melihat ke arah anggota keluarga Mu yang akan tiba, dan berkata kepada Seymour. Oke. Seymour mengangguk. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang buas, telah siap. Aura energi yang melonjak meletus dari istana Guanghan dan melonjak langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan biksu benar-benar menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari istana Guanghan, banyak orang dari keluarga Mu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Quintus untuk melakukan perang, dan sangat tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah. Quintus merasakan aura keluar dari istana Guanghan dan sedikit mengernyit. Tapi dia sudah ada di sini, tidak peduli apa, tidak mungkin untuk kembali. Bukankah itu sangat memalukan? Kepala pengurus Liu merasakan aura menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Di mana Dev ini menemukan begitu banyak biksu, dan mereka begitu kuat? Kata kepala pengurus Liu sambil mengerutkan kening. Dari aura ini, kebanyakan dari mereka ternyata adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi, termasuk banyak biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau 9. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Dev memanggil ribuan biksu, mereka akan tetap menjadi sampah di alam tubuh komposit. Siapa sangka banyak dari mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan transendensi, dan mereka juga sangat kuat. Sekarang kita sudah di sini, kenapa kita tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Quintus selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke istana Guanghan. Sekilas, istana Guanghan dikelilingi oleh sinar cahaya. Jelas sekali bahwa formasi telah dipasang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Dev dan yang lainnya semuanya tertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Quintus melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin biksu dari keluarga Mu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa maksud Anda dengan membawa begitu banyak orang ke istana Guanghan saya? Tanya kepala istana Guanghan kepada kepala pengurus Liu. Dia tidak mengenal Quintus. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Quintus telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika kepala istana Guanghan tidak mengenalnya. Kamu tahu apa yang telah dilakukan istana Guanghan? Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda tertua dan wanita tertua.
Selain itu, saya juga menasihati rekan-rekan Taois lainnya bahwa keluarga Mu kami akan melawan istana Guanghan dalam perjalanan ini. Rekan-rekan Taois sebaiknya kalian tidak ikut campur. Tidak pantas mempertaruhkan nyawamu sendiri hanya demi keuntungan tertentu. Kepala pengurus Liu mengancam orang lain. Dia mengira Dev dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka semua datang untuk membantu istana Guanghan saya karena kepentingan mereka sendiri? Kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, jika tidak, siapa yang akan bekerja untuk istana Guanghan Anda? Tetapi jika istana Guanghan Anda menyerahkan Dev dan membiarkan keluargamu kami menanganinya, kami mungkin dapat melupakan istana Guanghan Anda. Bah, siapa kamu? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Hantu tua Gunung Iblis meludah dengan keras dan mengumpat dengan keras. Wajah kepala pengurus Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Quintus, yang selama ini diam, berkata, rekan-rekan Taois, saya Quintus Mu, putra kedua dari keluarga Mu. Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya kepada semua orang. Tetapi jika kalian bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, sebutkan namamu, dan jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh akan kalian semua. Quintus menggunakan taktik lunak dan keras, berharap seseorang akan mundur, dengan sedikit ancaman. Meskipun ucapan Quintus keras, tidak ada gunanya, orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Aku, penguasa lembah roh darah, Semour Luo, tidak akan pergi hari ini. Aku ingin melihat bagaimana keluargamu menghancurkan lembah roh darahku. Kami dari 5 sekte besar, bahkan tidak akan meninggalkan tempat ini. Jika kalian bisa, bunuh saja kami semua di sini. Istana tanpa jiwaku juga. Keluarga Shengku juga sama. Dan sekte iblis jiwaku. Dan aku, hantu tua Gunung Iblis. Begitu juga dengan 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang buas. Karena kami tidak pergi, mari kita lihat betapa hebatnya keluarga Mumu dan bunuhlah semua orang dari sekte kami. Menurutku, kalian keluargamu hanya membual. Jika kalian punya kemampuan, silakan saja. Berhenti bicara. Semua orang bergerak maju satu persatu, tidak takut sama sekali pada keluargamu. Setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi kepala pengurus Liu dan Quintus berubah. Ternyata para biksu ini semuanya berasal dari keluarga sekte dan bukan biksu biasa. Terutama hantu tua Gunung Iblis, dia dianggap sebagai selebriti yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Iblis Surgawi. Mereka tidak mengerti bagaimana bajingan itu bisa mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang dibutuhkan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Melihat orang-orang di depan mereka, Quintus dan kepala pengurus Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kalaupun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika Anda tidak menyerang, tidak membalas dendam, dan pergi begitu saja dengan sikap sedih, maka keluargamu akan menjadi tidak tahu malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah peperangan yang sengit. Pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin, setengah dari Gunung Iblis Surgawi akan dijual. Sekitar 1 jam kemudian, kepala pengurus Liu berbicara lebih dulu. Dev, kamu membunuh putra tertua dan wanita tertua kami, tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, banyak orang akan terbunuh atau terluka, dan kamu akan menjadi orang yang paling berdosa pada saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam padamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan.
Kamu tidak boleh terlalu egois sebagai pribadi. Orang-orang ini rela berkorban untukmu, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hidupmu sendiri, kan? Kepala pengurus Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mulai berbicara omong kosong. Untuk membuat Dev merasa bersalah, sehingga dia meninggalkan istana Guanghan. Yang dibutuhkan keluargamu adalah balas dendam, bukan berkelahi dengan orang-orang di depan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda akan membunuh 1.000 musuh dan kehilangan 800, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan berbicara hanya ingin membalas dendam. Bukankah ini lebih banyak menindas minoritas? Mereka jelas-jelas menipu Anda. Seymour buru-buru berkata. Dev juga tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Dev, jika kamu punya nyali untuk meninggalkan istana Guanghan, aku jamin orang lain tidak akan mengambil tindakan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menerima takdirku dan segera membawa orang pergi. Dan aku tidak akan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Maka aku tidak perlu bertarung dengan orang lain. Quintus tahu bahwa Dev tidak bisa dibodohi, jadi dia berkata. Kamu ingin bertarung denganku sendirian? Maka aku tidak perlu bertarung dengan orang lain. Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Mereka jelas-jelas menipu Anda. Ya, itu tergantung apakah kamu berani. Hanya kita berdua yang akan bertarung sampai mati demi keselamatan orang lain. Kata Quintus. Tuan Chen, jangan tertipu. Aura orang ini sangat aneh. Meskipun saya tidak tahu alamnya, saya merasa itu pasti tidak rendah. Penguasa istana Guanghan mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev menatap Quintus. Orang ini jelas adalah seorang biksu manusia, tapi dia memiliki jejak energi iblis di dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa mengetahui tingkat wilayahnya sama sekali, yang membuat Dev tidak berani menyetujuinya dengan gegabah. Melihat Dev tidak berani setuju, Quintus terus mengejek, mengapa, bahkan jika kamu mati, kamu ingin menyeret semua orang di sekitarmu bersamamu. Atau kamu takut jika aku lebih kuat dari kamu, dan kamu akan mati di tanganku? Jika kamu tidak berani, berlutut saja dan berada di bawah selangkanganku. Aku akan mengampuni hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun. Kata Quintus. Bagaimanapun, dia mulai menunjukkan wilayahnya. Tingkat budidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Melihat Quintus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, Dev mengerutkan kening. Membuktikan bahwa Quintus sengaja membeberkan keadaannya. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 hanyalah alam yang ingin diungkapkan oleh Quintus, dan itu tidak sebenarnya. Sepertinya dia hanya ingin Dev mengetahui bahwa levelnya tidak tinggi, tapi dia berani bertarung sendirian dengannya. Tuan Chen, jangan tertipu. Tidak mungkin orang ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Seymour dengan cepat mengingatkan Dev. Aku tahu. Tentu saja Dev tahu. Ini adalah wilayah Quintus yang disengaja dia perlihatkan, tetapi tidak nyata. Senior, jika alam orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, apakah saya memiliki harapan untuk hidup? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Mendengarkan kata-kata Dev, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, jika alamnya melebihi alam Mahayana tingkat pertama, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah mengejutkan Dev hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki kultivasi melebihi alam Mahayana tingkat pertama. Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, masih dapat menghadapi biksu di alam Mahayana dengan semua senjata ajaib di tangannya. Tetapi jika melebihi alam Mahayana tingkat pertama, Dev mungkin tidak memiliki harapan. Perbedaan alam besar semacam ini tidak dapat lagi diimbangi dengan berbagai senjata magis, terutama karena kesenjangan dalam wilayah menjadi lebih besar seiring dengan naiknya level, bahkan jika itu adalah alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan akan seperti jurang. Dev sekarang hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi.
Menggunakan berbagai keterampilan magis dan senjata ajaib untuk mengatasi alam Mahayana tingkat pertama, dia sudah menjadi makhluk yang sangat jahat. Belum lagi di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, tidak banyak orang jenius seperti itu di dunia. Tepat ketika Dev ragu-ragu, Raja Iblis Awan Merah berbicara lagi, tetapi ada cara lain. Bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, itu tidak masalah. Kamu lupa bahwa kamu punya bayi kecil yang hanya makan, tidur, dan tidak bekerja. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Binatang kecil yang menelan langit? Dev memikirkan binatang kecil yang menelan langit itu. Tapi anak ini tidur sepanjang hari, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun atau membantu dirinya. Ngomong-ngomong, binatang kecil yang menelan langit ini juga tidak diketahui akan keluar atau tidak. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan bocah kecil itu. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu saya di saat kritis? Kata Dev tanpa daya. Kalau begitu bertaruh saja itu akan membantumu. Lagi pula, jika kamu mati, dia tidak punya tempat tinggal. Tidak akan ada tempat untuk makan, minum atau tidur. Tuannya akan musnah. Mari kita lihat kemana perginya dia untuk menikmati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, ketika saya berada di saat paling kritis, binatang kecil yang menelan langit maju untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, mungkin dia juga akan membantu di saat kritis. Terlebih lagi, Quintus ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berada di atas alam Mahayana tingkat pertama. Oke, aku akan bersaing denganmu. Hidup dan mati ditentukan oleh nasib dan kekayaan. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, keluargamu tidak boleh menimbulkan masalah di Istana Guanghan. Dev berkata. Tuan Chen, Anda tidak boleh. Setelah melihat ini, kepala istana Guanghan segera menghentikannya. Jangan berduel dengannya. Jangan, ini penipuan. Tuan. Semua orang memandang Dev serempak dan menahan Dev. Mereka semua tahu bahwa Quintus dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengekspos dirinya hanya di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan menang dalam pertempuran apapun, tetapi sekarang Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan, bagaimana Anda bisa bertarung? Jangan khawatir, aku tahu batasanku sendiri, dia tidak bisa menyakitiku. Kata Dev sambil tersenyum percaya diri. Hahaha, aku telah melihat banyak orang yang percaya diri dan sombong, tapi kamu membuatku terkesan. Aku bisa menjanjikanmu 3 gerakan. Quintus tertawa dengan arogan. Tidak perlu, lebih baik kamu menggunakan kekuatan penuhmu, jika tidak, ketika kamu kalah, kamu akan berbohong dan menyangkalnya, mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Aku tidak suka orang yang mengomel semuanya anak muda dan membual. Jika demikian, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dev memandang Quintus dan berkata dengan tegas. Oke. Setelah Quintus mengatakan itu, aura di tubuhnya langsung meledak, dan kemudian dia melambai, keluar. Tuan Chen, Anda tidak boleh keluar. Tuan Istana Guanghan membujuk Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Chen, kami semua tidak takut mati, jangan tertipu. Tapi Dev telah mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, formasi pertahanan yang dipasang di depan Istana Guanghan perlahan ditutup. Dev maju selangkah dan berada di depan Quintus. Quintus melambaikan tangannya, dan semua orang di belakangnya mundur. Bagaimanapun, pertempuran antara dua biksu alam kesengsaraan transendensi akan mempengaruhi area yang luas. Kepala pelayan Liu memimpin orang-orang mundur, matanya penuh percaya diri. Quintus adalah seorang biksu di alam Mahayana. Bagaimana Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, bisa bersaing dengannya? Tidak peduli betapa berbakatnya Dev dan betapa cemerlang metodenya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang absolut, ini masih merupakan kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Kamu silahkan mengambil tindakan. Quintus memandang Dev dan berkata. Dev menggelengkan kepalanya, sebaiknya kamu yang mengambil tindakan dulu.
Aku tidak ingin kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu kalah nanti dan mencari alasan. Mata Quintus sedikit menyipit, menatap Dev. Kamu, ini pertama kalinya aku melihat pria yang suka berbicara keras, jadi izinkan aku menampar mulutmu sampai bengkak. Begitu Quintus mengangkat tangannya, langit tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Sebagai putra kedua dari keluargamu, Quintus benar-benar melakukan keterampilan iblis di depan umum tanpa rasa malu. Saya melihat telapak tangan besar menuju ke arah Dev. Dengan tembakan telapak tangan ini, filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan yang tak berujung seperti hujan lebat. Filamen ini secepat kilat, kemudian terus bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa. Ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit dan membuka mulutnya yang berdarah. Ular piton raksasa ini menutupi langit dan matahari, dan setiap ular piton raksasa sebenarnya memancarkan cahaya putih redup. Seni iblis Fientani. Tadeus dari istana tanpa jiwa tiba-tiba berseru, pupil matanya berkontraksi dan seluruh tubuhnya gemetar. Semua orang tercengang saat mendengar kata seni iblis Fientani. Quintus juga memandang Tadeus, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas sekali, dia tidak menyangka seseorang akan mengenali metodenya. Master Istana Song, teknik iblis Fientani yang kamu sebutkan adalah teknik iblis besar. Seymour bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya. Tadeus mengangguk. Saat ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh iblis besar. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis hampir menghilang, dan mereka berada di lingkungan di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Banyak pembudidaya iblis hidup dalam pengasingan dan berlatih secara diam-diam. Tapi ada iblis besar yang bukannya bersembunyi, justru malah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menghidupkan kembali jalan iblis. Kemudian, ratusan biksu berjuang keras melawan iblis besar dan akhirnya membunuh iblis besar tersebut. Waktu berlalu, dan semua orang sudah lama melupakan iblis besar. Tapi sekarang, Quintus sebenarnya telah menggunakan teknik iblis besar. Keterampilan iblis anak ini sangat mirip dengan yang diwarisi dari zaman kuno. Kata Raja Iblis Awan Merah kepada Dev. Warisan zaman kuno. Dev sedikit bingung. Dia tidak menyangka Quintus begitu kuat. Kamu tidak perlu terlalu takut. Kekuatan iblis orang ini belum mencapai titik di mana itu secara sempurna cocok dengan pikiran dan keterampilan iblis. Itu hanya memiliki rasa warisan kuno. Tapi mungkin saja tebakanku salah. Melihat Dev menjadi takut, jadi Raja Iblis Awan Merah berkata. Dimengerti. Dev mengangguk, melihat ular piton raksasa di langit, yang terus membesar di depan matanya. Dev mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Dalam kehampaan, awan api tiba-tiba muncul, dan di dalam awan api, 3 jenis api pamungkas sedang menyala. Suara mendesing. Segera setelah itu, api pamungkas di awan api jatuh seperti meteorit. Sekelompok bola api terus menghantam ular piton raksasa itu. Melihat metode Dev, semua orang berseru. Metode yang digunakan oleh Dev yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat bahkan mengejutkan para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 atau ke-8. Kepala pelayan Liu sedikit mengernyit setelah melihat metode yang digunakan oleh Dev. Meskipun dia tahu bahwa Mukui dan Munai dibunuh oleh Dev, dia belum pernah melihat metode sebenarnya yang digunakan oleh Dev. Sekarang dia melihat Dev, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 4, menggunakan teknik biasa, ini membuat kepala pelayan Liu, yang awalnya percaya diri, menjadi sedikit khawatir. Pada saat ini, 2 warna muncul di langit, ular piton hitam diikuti oleh api merah. Aliran api menghantam ular piton raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh. Ular piton raksasa dipukul satu demi satu, lalu berubah menjadi potongan kabut hitam. Api merah mengikuti ular piton raksasa itu, bertarung di udara. Mereka semua menghabiskan energi satu sama lain. Kemudian di tengah suara yang memekakkan telinga, kabut hitam perlahan menghilang, dan awan api juga mereda. Ketenangan telah kembali ke langit. Saat ini, Dev dan Quintus melayang di udara, saling memandang. Tidak ada pihak yang memanfaatkan langkah ini sama sekali. Namun, Quintus tidak terlalu terkejut,
dia hanya merasa sedikit menyesal dan berkata, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Aku awalnya sangat takut akan membunuhmu dengan satu gerakan. Itu tidak menyenangkan, kan? Quintus tidak menganggap Dev. Tidak diperlakukan sebagai lawan, tetapi sebagai mangsa. Dia hanya ingin bermain dengan Dev sekarang. Dalam gerakan tadi, Quintus tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau hanya itu yang kamu punya, aku menyarankan kamu untuk meminta maaf dan kembali ke keluargamu. Apa yang kamu punya, jangankan dibandingkan dengan bibimu, kamu bahkan tidak sebaik kakak tertuamu. Melawan mereka, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Terutama bibimu, yang aku pukuli sampai dia kehilangan seluruh pakaiannya dan melawanku dalam keadaan telanjang. Dev mencibir, dengan sengaja membuat Quintus kesal. Karena hanya ketika Quintus marah dia akan mengungkapkan kekuatan penuhnya secara tidak sengaja, sehingga Dev dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, mata Quintus menunjukkan sedikit kemarahan. Namun kemarahan itu hanya sesaat. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi saya. Di keluargamu saya, wanita dimaksudkan untuk bekerja sama dengan pria dalam kultivasi ganda. Bahkan jika mereka melepas pakaian mereka, apa masalahnya? Quintus menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Jika seperti itu, apa bedanya keluargamu dengan binatang? Dev mencibir. Quintus memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Quintus, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Di kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Mengikuti jari Quintus, kabut hitam menyelimuti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah Dev. Kali ini jaring raksasa yang jatuh dari langit bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar. Seluruh jaringan hitam menyelimuti Dev, membuat Dev tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dev tidak punya cara untuk melarikan diri, jika dia bisa melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Dev terbungkus jaring hitam. Pada saat jaring hitam membungkusnya, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, langit dipenuhi dengan kilatan cahaya keemasan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Ding, 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 ding. Jaring hitam menyelimuti Dev, diikuti dengan semburan suara benturan logam. Tapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di jaring gelap. Tuan Chen. Master. Bersambung ke episode 366. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.